warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari Selamat pagi. Senin di tanggal 14 Maret 2016. Tentunya seperti biasa, dari pukul 8 hingga pukul 9 nanti Anda akan bersama kami berdua untuk menyaksikan informasi yang begitu menarik untuk Anda. Tentunya di Halo Bandung edisi hari ini bersama saya Krisanti Dan saya Dina Kristina. Kira-kira informasi apa ya di hari Senin ini? Oke, tentunya juga kami akan menginformasikan kepada Anda sejumlah informasi telah kami rangkum. Di antaranya, informasi pertama yang berkaitan dengan usaha internet asing yang wajib untuk membuka kantor di Indonesia. Dan di berita kedua, kami akan menginformasikan kepada Anda berita berkaitan dengan Dinas Perhubungan tanggapi protes supir angkot Cimindi Cimahi. Dan selanjutnya di segmen kedua kami akan memberikan informasi mengenai kebudayaan Sunda. Seperti apa sih muasalnya untuk sejarah kebudayaan Sunda? Kami akan membahasnya di segmen kedua. Dan tentunya ada satu jenis ayam yang patut Anda pelajari. Informasinya ini berkaitan dengan ayam yang memang ciri khas dari Jawa Barat. Dan tentunya juga kami akan masih menginformasikan kepada Anda dan masih akan berinteraksi bersama Anda di 7214-4214. Oh ya, sekarang kondisinya sangat memprihatinkan ya? Kita turut prihatin juga dengan kejadian banjir di kawasan Bandung Selatan. Ini dari hari Sabtu lebih tepatnya, dan sampai dengan hari ini juga beberapa kawasan di Bandung Selatan masih belum bisa dilewati. Salah satunya adalah kawasan Andir, dan tadi malam ini ketinggian banjir sampai di pinggang orang dewasa, dan selama kurun waktu 20 tahun banjir di kawasan Bandung Selatan ini dikategorikan menjadi banjir yang terparah, dan imbasnya ini jembatan Rancamanyar jadi satu-satunya jalur alternatif dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung, dan hari Senin pula ini kepadatan tidak bisa dihindarkan. Memprihatinkan ya, banyak sekali meme di BlackBerry Messenger ini pray for Kabupaten Bandung, sejumlah daerah ini nampaknya terendam banjir gitu ya. Dan tentunya juga kami masih akan menginformasikan kepada Anda berita berkaitan dengan pencarian talenta berbakat siap dimulai di Kota Bandung, dan inovasi baru mesin ATM sampah seperti apa informasinya, tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, berbicara mengenai orang Sunda ini kan adalah orang yang ramah, somea, gelis, kasep gitu ya. Dan juga banyak sekali sisi-sisi positif yang ada di orang Sunda. Salah satu yang harus kita bangga sebagai orang Sunda adalah adanya kekayaan hewani yang ternyata ada salah satu jenis ayam, yaitu ayam sentul, yang ternyata ini adalah salah satu genetika unggul unggas di Jawa Barat. Tepatnya ada di Ciamis, dan masih ada hubungannya dengan legenda Ciung Wanara. Pasti Anda penasaran, ini seperti apa sih ayam sentul yang memang menjadi sebuah genetika unggul di Jawa Barat. Untuk unggasnya kita punya liputan berikut ini untuk Anda pemirsa. Ayam sentul merupakan salah satu sumber daya genetik asli dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Ayam lokal ini memiliki keunggulan dengan pertumbuhannya relatif cepat dan produksi telur yang tinggi. Potensi tersebut menjadikan ayam sentul dapat digunakan sebagai komoditas industri kerakyatan ayam lokal. Kata sentul diambil dari nama buah yang ada di daerah Ciamis yang berwarna merah abu-abu kekuning-kuningan. Oleh karena itu, ayam yang berkembang di daerah Ciamis disebut ayam sentul. Menurut sejarah, ayam Ciamis atau ayam sentul adalah ayam peninggalan Ciung Wanara. Dahulu, ayam Ciung Wanara tersebut selalu menang bila mengikuti kontes ketangguhan melawan ayam para bangsawan Tatar Galuh. Sehingga tentunya menarik perhatian Raja Galuh untuk menandingkan ayamnya dengan ayam milik Ciung Wanara. Dengan taruhan bagian wilayah kerajaan Galuh, Ciung Wanara pun menang dan mendapatkan sebagian wilayah Galuh. Melihat sejarah tersebut, kiranya sudah sepantasnya bila ayam sentul yang merupakan plasma nutfah asli Jawa Barat ini dapat berkembang dengan baik di Tatar Galuh, khususnya di daerah Ciamis. Kami sudah memberikan satu perhatian serius untuk mengembangkan ayam sentul. Pengembangan ayam sentul sendiri dilakukan, ini sangat penting untuk menjaga dari kepunahan karena merupakan sumber daya genetik lokal yang dimiliki oleh Jawa Barat ini. Dengan melalui proses yang
kita laksanakan kerjasama dengan beberapa pihak, kita pada akhirnya menghasilkan satu genetik yang murni, dan berharap tahun sekarang kita sudah memiliki grandparent stock dari ayam sentul itu sendiri. Kembali bahwa ayam sentul ini memang awalnya ada di sekitaran Ciamis dan kemudian berkembang di beberapa daerah dan memberikan ya katakanlah keuntungan bagi para peternak terutama ayam lokal. Di sini si ayam sentul sendiri memiliki fungsi diguna baik untuk telur maupun untuk dagingnya. Ayam sentul memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut. Ayam sentul jantan, dari sisi warna, bulu ayam sentul jantan berwarna abu-abu bergaris di ujung setiap helai bulu, memberi kesan sisik ikan dihiasi dengan warna merah, kuning, dan hijau. Kepala ayam sentul jantan berwarna abu-abu dilapisi warna khas merah dan kuning keemasan. Jengger ayam sentul jantan berwarna merah dengan paruh berwarna putih. Untuk warna kulit, ayam sentul jantan berwarna putih dan kulit kaki berwarna kekuningan. Dari sisi bentuk, ayam sentul jantan memiliki bentuk kepala lurus dan pipih, memiliki paruh yang panjang, badan ramping, dan panjang. Ayam sentul betina, dari sisi warna bulu, ayam sentul betina berwarna dominan abu-abu dengan variasi abu kehitaman, abu keemasan, dan abu putih. Kepala ayam sentul betina berwarna abu-abu kehitaman. Jengger ayam sentul betina berwarna merah dengan paruh berwarna putih. Untuk warna kulit, ayam sentul betina juga berwarna putih dan kulit kakinya berwarna kekuningan. Dari sisi bentuk, ayam sentul betina memiliki bentuk kepala pipih, memiliki paruh yang panjang dan runcing, badan ramping, serta ekor yang lebar dan terbuka. Adapun karakteristik kuantitatif ayam sentul adalah sebagai berikut. Bobot ayam sentul jantan antara 2 hingga 2,6 kg dan ayam sentul betina antara 1,3 hingga 1,6 kg. Produksi telur antara 118 hingga 140 butir per tahun dan ayam betina mulai bertelur pertama pada umur 5 hingga 6 bulan. Ayam sentul terdiri dari 5 varietas berdasarkan warna bulunya. Kelima varietas tersebut adalah ayam sentul kelabu. Jenis ayam sentul ini memiliki warna dominan abu-abu. Ayam sentul Guinea. Jenis ayam sentul ini memiliki warna abu-abu kemerahan. Ayam sentul batu. Jenis ayam sentul ini memiliki warna abu-abu keputihan. Ayam sentul debu. Jenis ayam sentul ini memiliki warna dominan menyerupai debu. Ayam sentul emas. Jenis ayam sentul ini memiliki warna abu-abu kekuningan. Ayam sentul memiliki berbagai keunggulan, seperti warna bulu ayam yang menyerupai ayam hias, proses pemeliharaannya yang lebih mudah, lebih tahan terhadap penyakit, pertumbuhan ayam sentul relatif cepat, produksi peluang ayam sentul lebih banyak, di mana ayam sentul mampu bertelur 18 hingga 19 butir per periode peneluran, sedangkan ayam kampung biasa hanya mampu bertelur 13 hingga 14 butir. Oleh karena itu, ayam sentul sangat potensial untuk dikembangkan. Mengingat permintaannya baik dalam bentuk DOC, daging maupun telur selalu meningkat setiap tahunnya. Data yang kita miliki sampai dengan tahun 2016 ini, yang kita miliki di Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas Jatiwangi, bahwa kami punya starter, kami punya grower, dan kami punya layer yang memang masih terbatas. Program sekarang kita akan memperbanyak dari hasil keturunan itu sendiri yang kemudian kemungkinan akan kita kembangkan lebih lanjut, apakah bentuknya kita kemitraan atau apapun, minimal bahwa hasil daripada perkembangan ini kita bisa manfaatkan dengan para pelaku. Kemudian generasi keturunannya, bahwa dari total F1 untuk ayam sentul ini kita memang terbatas. Kalau total hanya sekitar 677 yang terdiri dari starter, grower, dan layer. Kemudian F2-nya kita punya 2.326 dan F3 ada 191 ekor. Nah inilah F3 ini keturunan berikutnya. F4 itu bisa dikatakan sebagai GPS-nya dari ayam sentul. Udah murni sekali gitu. Untuk apa? Untuk F4 itu. Ini satu kebanggaan, apalagi dengan adanya penetapan rukun ayam sentul ini yang sudah jelas ya milik Jawa Barat. Nah,
barangkali dengan hasil daripada JITAS ini kita akan bekerja sama dan kelembagaan yang terkait dengan urusan pembibitan, apakah itu komisi pembibitan ataupun lembaga yang pada akhirnya menetapkan standar daripada ayam Sentul dengan ciri-ciri performa yang sudah khas, merupakan milik Jawa Barat yang tidak bisa lagi katakanlah diklaim. Kami ingin seperti itu, tidak ada lagi masyarakat lain atau daerah lain yang mengklaim ini ayam dari daerah mereka. Artinya dengan penetapan rumpun, kemudian nanti ada penetapan performa daripada ayam Sentul ini merupakan ciri khas ayam Sentul yang dimiliki oleh Jawa Barat. Jumlah populasi ayam Sentul di Kabupaten Ciamis mencapai kurang lebih 64.000 ekor dan jumlah populasi di Jawa Barat 750.000 ekor. Dilihat dari daerah penyebarannya, ayam Sentul hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis, khususnya di Kecamatan Ciamis, Cijenjing, Cikoneng, Cipaku, dan Banjarsari. Bahkan di Kecamatan Ciamis dan Banjarsari, pengembangan ayam Sentul dipangkatkan secara khusus oleh kelompok peternak, baik untuk tujuan bisnis ataupun untuk pelestarian. Budidaya ayam Sentul memiliki prospek yang menjanjikan. Peluang pasar juga masih sangat terbuka baik pasar lokal maupun luar daerah, mengingat kebutuhan masyarakat akan daging dan telur yang akan selalu meningkat. Saat ini saja permintaan ayam Sentul dari kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta mencapai 25.000 ekor setiap minggunya. Namun yang bisa dipenuhi baru sekitar 20%-nya saja. Pengembangan ternak unggas sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau bibit, dan manajemen pemeliharaan faktor tersebut harus dijalankan secara seimbang untuk produktivitas ternak yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan perbibitan ayam Sentul di Jawa Barat adalah melalui peran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi, Jawa Barat. Balai ini sesuai dengan tugasnya secara terus-menerus melaksanakan perbaikan mutu genetik unggas lokal baik ayam maupun itik. Dalam rangka pengembangan unggas lokal, Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi menjalankan fungsinya sebagai berikut. Sebagai produsen DOC ataupun DOD unggas lokal untuk ayam buras dan itik, sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang unggas, dan sebagai pusat pengembangan genetik lokal ayam Sentul dan itik Rambon. Balai Pengembangan Ternak Unggas Jatiwangi saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemuliaan ternak unggas lokal untuk jenis ayam Sentul dan itik Rambon. Metode dilakukan melalui seleksi, persilangan, pemulihan, dan atau kombinasi ketiganya. Pemulihan dilakukan dengan cara perkawinan secara terus-menerus dengan rumpun atau galur dalam satu spesies yang digunakan untuk pemurnian. Tujuan pemurnian ini adalah untuk membentuk bangsa murni atau pure breed dan membentuk galur murni atau pure line. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi sebagai produsen bibit sumber daya genetik Jawa Barat diharapkan dapat menghasilkan bibit ayam Sentul dengan standar kualitas tinggi, sehingga keberadaan ayam Sentul terus terjaga. Dalam memenuhi permintaan akan bibit yang terus meningkat, perlu dilakukan pengembangan suatu wilayah yang memenuhi kriteria sebagai wilayah sumber bibit. Untuk pengembangan ayam Sentul, Provinsi Jawa Barat menetapkan wilayah sumber bibit di Kabupaten Ciamis, Purwakarta, Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Pengembangan sentra unggas juga dilakukan melalui kelompok-kelompok kemitraan dan diversifikasi usaha. Upaya ini dilakukan untuk membina dan memantapkan kelompok peternak ayam Sentul dalam mengolah sistem usaha agribisnis ayam Sentul secara potensial. Hingga saat ini, sifat kualitatif, kuantitatif, dan bentuk ayam Sentul sudah disertifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat bernomor 522/4224/Bina Produksi soal penetapan rumpun ayam Sentul pada 3 September 2012 lalu, dan pada tahun 2013 ayam Sentul telah ditetapkan sebagai plasma nutfah sumber daya genetik lokal asli Ciamis, Jawa Barat. Upaya pelestarian sumber daya genetik lokal ini dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas ayam Sentul sebagai salah satu keanekaragaman hayati yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Pada akhirnya ke depan ayam Sentul bisa berdaya saing di pasar, yang pada akhirnya juga bisa memasyarakat ayam Sentul yang dimiliki oleh Jawa Barat, dan disinyalir lagi bahwa ayam Sentul ini sudah keluar Pulau Jawa, ya,
Ya, saya dapat informasi ada di Kalimantan, di Sumatera gitu ya, bibit-bibit yang ada di kita ini dikembangkan di beberapa daerah. Memang ternyata bahwa produktivitas daripada ayam sini cukup tinggi dan akhirnya memberikan pada saatnya setelah dilaksanakan budidaya memberikan keuntungan bagi masyarakat ataupun kontrak yang melaksanakan budidaya. Nah, itu satu kekayaan Ciamis ya. Ciamis. Jadi dihubungkan dengan adanya legenda Ciung Wanara. Kalau kita tahu, pernah nggak sih ke Ciung Wanara, Dina dan pemirsa di rumah? Pernah emang? Pernah, soal Apa situ. tuh? Jadi ada satu apa tuh? Area di sana itu ada tempat Ciung Wanara yang suka mengadu sabung ayam. Sabung ayam di situ tempatnya Ciung Wanara untuk makanya mungkin dihubungkan dengan ayam tadi, ayam sentul yang memang ternyata cikal bakal unggas yang ternyata unggul di Jawa Barat dan harus diberdayakan. Tadi salah satu program pemerintah untuk terus memberikan wadah bagi perkembangbiakan unggas khususnya ayam sentul ini untuk bisa melangsungkan perkembangbiakan secara baik tentunya di bawah bimbingan dari Departemen Peternakan tentunya. Oke, baik. Dan pemirsa, kami masih akan bergabung bersama Anda. Masih ada 2 informasi dan 1 referensi film yang sangat kami rekomendasikan untuk Anda. Tetapi kami harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah dalam program kami Halo Halo Bandung. Raos Bandung.